Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, di video berikut kita bisa melihat dan mendengarkan bagaimana hambanya Bapak Bambang Nursena dan Elia Miron menjawab pertanyaan yang cukup tajam yang selama ini dipertanyakan kepada orang Kristen. Langsung saja kita lihat videonya. Dan jikalau saudara rindu banyak yang terberkati dan banyak yang percaya Yesus setelah mendengarkan penjelasan kedua hambanya ini, langsung saja tekan tombol like yang ada di bawah dan juga share video ini supaya makin banyak yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Langsung saja kita lihat videonya berikut ini. Bagaimana Yesus menyelamatkan manusia sedangkan dirinya saja dia nggak bisa menyelamatkan. Jadi saya berpikirnya begini, bagaimana Yesus katanya menyelamatkan manusia tapi dirinya nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Bukankah ini pertanyaan yang sudah dari dulu-dulu yang sering dipertanyakan oleh orang-orang yang tidak percaya akan Yesus? Saya berkata dalam hati seperti itu, Kak. Kira-kira menurut Kakak itu bagaimana ya, Kak, jawabannya? Ya, kalau dikatakan bahwa bagaimana mungkin kalian bisa mengaku diselamatkan sedangkan Yesus tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri? Ya. Inilah pandangan dunia yang tidak bijaksana. Ya, saya ada sedikit pertanyaan, Kak. Ini kan udah bentar lagi, bilang aja lah ya, bentar lagi udah mau Paskah nih. Nah, Ya. terus masih aja ada banyak yang bertanya. Saya juga nggak yakin. Memang nggak yakin mau memberikan jawaban terhadap orang-orang yang memberikan pertanyaan seperti ini. Katanya seperti ini, Kak. Bagaimana Yesus menyelamatkan manusia sedangkan dirinya saja dia nggak bisa menyelamatkan. Jadi saya berpikirnya begini, bagaimana Yesus katanya menyelamatkan manusia tapi dirinya nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Bukankah ini pertanyaan yang sudah dari dulu-dulu yang sering dipertanyakan oleh orang-orang yang tidak percaya akan Yesus? Saya berkata dalam hati seperti itu, Kak. Kira-kira menurut Kakak itu bagaimana ya, Kak, jawabannya? Ya, kalau dikatakan bahwa bagaimana mungkin kalian bisa mengaku diselamatkan sedangkan Yesus tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri? Ya. Inilah pandangan dunia yang tidak bijaksana. Karena apa? Bagaimana caranya saya menyelamatkan anak saya yang terperangkap di kamar kalau saya tidak masuk ke kamar? Saya punya anak saya terperangkap di kamar. Bisa nggak saya menyelamatkan anak saya tanpa masuk ke dalam kamar itu? Harus masuk. Harus masuk. Yesus mau menyelamatkan manusia dari apa sih? Dia datang ke dunia memberi dirinya. Bukan. Tuhan Yesus itu menyelamatkan manusia dari apa? Menyelamatkan manusia dari dosanya, karena manusia itu manusia yang berdosa. Ya, upah dosa itu apa? Maut. Maut. Berarti Tuhan Yesus datang mau menyelamatkan kita dari apa? Dari segala kejahatan, dari segala dosa kita. Bukan. Tadi kamu udah dapat jawabannya. Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita dari apa? Dari apa ya? Dari Dari maut. Dari maut. Nah, bagaimana caranya Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita dari maut atau kematian? Dengan memasuki kematian itu. Makanya Tuhan Yesus mati. Agar di dalam kematiannya itu, Dia menyelamatkan kita dari kematian itu. Dan buktinya Dia bisa menyelamatkan kita apa? Dia bangkit. Dia tidak ditawan oleh kematian itu, tapi bangkit, menginjak-injak dan memporak-porandakan maut itu, sehingga maut tidak lagi berkuasa atas orang yang percaya kepada Kristus. Nah, masalah apakah Tuhan Yesus tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri? Matius 26 ayat 53 Tuhan Yesus berkata begini, atau kau sangka, ini kepada Petrus, bahwa aku tidak dapat bersuruh kepada Bapakku supaya ia segera mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Kalau Tuhan Yesus mau turun dari salib, dia nggak mau disalib, dia bisa lakukan itu. Dia bilang sama Petrus, ketika Petrus mau menghalangi penyaliban, apa kata Yesus? Emang kamu pikir Petrus aku nggak bisa menyelamatkan diriku sendiri?
Tetapi bukan itu yang dia mau. Dia mengizinkan dirinya dibunuh, dia mengizinkan dirinya mati, agar dengan jalan kematian itu, dia masuk ke dunia orang mati untuk mengalahkan kematian itu. Sehingga orang-orang yang percaya kepadanya tidak lagi takluk oleh kematian itu. Jadi jangan bilang kenapa Tuhan Yesus tidak bisa melakukan dirinya sendiri. Justru dengan dia mati, masuk ke dalam kematian, itulah cara dia menyelamatkan kita dari kematian. Seperti saya mau menyelamatkan orang, saya mau menyelamatkan anak saya dari kamar, saya harus masuk ke kamar. Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita dari apa? Dari kematian. Maka dia masuk ke kematian itu, lalu keluar sebagai pemenang. Makanya dikatakan ia bangkit mengambil kunci kerajaan maut. Makanya dalam 1 Korintus 15 dikatakan, di manakah sengatmu maut? Makanya setiap orang yang mati, setiap orang yang berdosa pasti mati. Nah, setiap orang yang berdosa dan pasti mati harusnya memberi diri untuk percaya kepada Yesus. Agar apa? Sama seperti Yesus yang telah bangkit dari kematian, maka orang yang percaya kepada Yesus juga akan bangkit dari kematian. Kalau Tuhan Yesus telah menang atas kematian, maka setiap orang yang percaya kepadanya juga akan dimenangkan atas kematian itu. Jadi semua orang yang mati harusnya percaya kepada Yesus. Kalau tujuan kita mau hidup. Tapi kan tujuan orang berbeda-beda. Jadi gampang jawabnya itu. Kenapa dia harus mati? Kenapa dia tidak bisa melakukan diri sendiri? Karena Tuhan kami mau menyelamatkan kami dari kematian. Maka dia masuk ke dalam kematian itu. Dan ketika dia masuk ke dalam kematian itu, dia mengalahkan kematian itu. Bukti bahwa dia mengalahkan kematian itu apa? Dia hidup kembali pada hari ketiga. Itulah bukti bahwa ia telah menang atas maut itu. Itu puncak pemberitaan Injil itu di situ. Kabar baik itu di situ, bro. Kabar buruk itu adalah, Injil itu kabar baik kan. Kabar buruk itu semua orang telah mati dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka kabar baiknya apa? Di dalam Yesus ada hidup. Drama yang hilang itu telah kembali. Itu kabar baiknya. Kabar buruknya semua orang telah mati karena dosa. Kabar baiknya, kita hidup di dalam Yesus yang telah hidup kembali. Drama yang hilang itu telah ditemukan di dalam Dia. Itulah Kristus. Makanya satu-satunya jalan keselamatan, itulah alasan mengapa satu-satunya jalan keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Karena semua para nabi, semua rasul-rasul, semua mereka mati. Tapi mereka tidak pernah berkuasa mengalahkan kematian seperti Yesus melakukannya. Gitu. Oke Kak, dan lagi katanya seperti ini. Dari mana Yesus bangkit? Bukankah orang lain itu katanya seperti itu Kak? Jadi semakin pikiran itu semakin bagaimana sih orang-orang ini sebenarnya pertanyaan begini sudah ditanyakan juga dari zaman-zaman dulunya, tapi nggak ada yang percaya kalau Yesus itu sudah bangkit kembali. Malah ada julukan, bilang saja ke mereka, ke orang-orang tidak percaya itu seperti itu kan. Saya mau bilang seperti itu, bahwa itu bukan Yesus, itu orang lain begitu. Itu bagaimana tanggapan dengan seperti itu Kak? Kalau orang lain itu yang bangkit, mungkin nggak para rasul rela mati martir demi Yesus? Kalau para rasul itu tidak melihat bahwa Yesus telah bangkit, rela nggak mereka mati demi Yesus? Sebagai manusia saya rasa nggak rela lah. Nggak rela. Mungkin gini saya tanya, rela nggak kamu mati demi kebohongan? Oh nggak mungkin lah. Nggak mungkin kan? Kebohongan yang kamu buat, kamu nggak mungkin rela mati. Ya. Nah, para rasul itu bukan hanya 1, 2, 12. Semuanya rela mati demi Yesus yang telah bangkit karena mereka melihat betapa ajaibnya kuasa Kristus yang telah bangkit dari kematian. Bahkan data sejarah misalnya tulisan Josephus itu membuktikan, Josephus Flavius dalam bukunya Antiquities of the Jews itu mengatakan bahwa Yesus telah bangkit pada hari ketiga. Gitu loh. Ya, jadi itu mungkin orang lain yang bangkit. Enggak mungkin Thomas enggak mengenali Yesus. Enggak mungkin para rasul itu enggak mengenali Yesus. Buktinya kalau dia enggak bangkit, mana mayatnya sekarang? Ada enggak di kuburnya? Kalau kamu ke Israel, kamu ke kubur Yesus, enggak ada tuh mayatnya. Hanya batu.
Nggak ada mayat di sana. Gitu. Kalau makamnya Yohanes ada mayatnya. Yesus enggak ada, kosong. Gitu. Ya, Kosong membuktikan dia hidup ya Kak ya. betul. Itu Pakai bukan lagu omong itu ya. kosong. Itu ada historinya. Ya. Oke Kak. Terima kasih Kak. Sebenarnya ada banyak pertanyaan tapi dicukupkan dulu. Siapa tahu ada banyak juga yang lain yang mau naik, yang ingin bertanya-tanya. Terima kasih Kak. Shalom, God bless you. Oke, shalom, thank you. Yuk, langsung saja kita lihat dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh hambanya Bapak Bambang Nursena. Pastinya memberkati kita semua. Berikut videonya. Hari ini, seluruh umat Kristen Ortodok dan gereja-gereja Katolik Ritus Timur merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Kristus dari antara orang mati, setelah menjalani Saumul Kabir, yaitu puasa besar. Kalau di gereja Ortodok Koptik selama 55 hari, pada hari ini di seluruh dunia, umat Kristen Timur merayakan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kali ini saya akan bicara sekitar salib, Jumat Agung, dan Minggu Paskah. Dan peristiwa ini benar-benar adalah peristiwa sejarah. Karena itu, tema yang akan saya bahas adalah tak hanya kredo teologis, tetapi didukung oleh fakta historis. Sebagaimana kita tahu bahwa di dalam konon al-iman atau pengakuan iman kita, setiap kali ibadah kita membaca mengenai penderitaan, penyalipan, dan kebangkitan Kristus, serta kenaikannya ke surga. Wasuliba an ala ahdil Pilatus Pontiu wa ta'alama wa kubira wa khoma fi yaumis salis alama fil kutub wa so'ida ila samai wa jalasa an yaminil ab. Yang disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, menderita, wafat, dan dikuburkan, dan bangkit pada hari ketiga dari antara orang mati, naik ke surga, dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Pengakuan iman ini bukan sekedar kredo yang diulang-ulang, keyakinan teologis atau tafsiran atas kitab suci secara subjektif, tetapi adalah fakta sejarah. Tanpa membaca Injil pun, Yesus pasti disalib. Karena itu saya akan coba untuk merangkai peristiwa ini mulai dari penyalipannya hingga Minggu Paskah berdasarkan data-data sejarah di luar Alkitab. Pertama-tama, kesejajaran dengan ungkapan dalam pengakuan iman yang disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, menderita, wafat, dan dikuburkan. Ini catatan iman sekaligus catatan sejarah. Kita jelas diberitahu kapan Yesus disalibkan, pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, dan dia disalibkan sampai mati, bukan hanya pingsan dan kemudian lolos dari kayu salib seperti yang banyak diteorikan oleh beberapa sekte. Apa yang tertulis di dalam pengakuan iman ini sejajar dengan apa yang dicatat oleh sejarawan Flavius Josephus dalam bukunya Sejarah Kuno Bangsa Yahudi, buku ke-18. Dia menulis sekitar tahun 95 Masehi. Dia mengatakan dalam bukunya Ke Auton Andixei ton proton andron par isim stauro epiteti mikotos Pilato. Pilatus telah menjatuhkan hukuman mati di kayu salib kepadanya atas desakan para pemimpin agama kita. Kemudian Alkitab juga berkata, akhirnya Pilatus menyerahkan dia untuk disalibkan. Yohanes pasal 19 ayat 16a. Jadi cara matinya disalib. Dia disalib sampai mati. Ada catatan sejarah dari ahli hukum sekaligus senator Romawi yang menulis sekitar tahun 90 Masehi, namanya adalah Cornelius Tacitus. Dia mencatat di dalam bukunya yang ditulis di dalam bahasa Latin, Auctor nominis eus Christus Tibero imperitati per precuratorum Pilatum supplicio adfectus erat. Kristus, dari siapa nama Kristen itu berasal, telah dihukum mati pada masa pemerintahan Kaisar Tiberius di bawah prokurator kita Pontius Pilatus. Sangat jelas cara matinya, kapan dia mati, dan pada pemerintahan siapa. Nama kaisarnya disebut Tiberius, nama wali negerinya yang menguasai Yudea, di mana Yesus masuk dalam wilayah yurisdiksi Pilatus, semuanya disebutkan. Saudara-saudara,
Yohanes pasal 19 ayat 16a mencatat, akhirnya Pilatus menyerahkan dia untuk disalibkan. Itu pun sejajar dengan apa yang ditulis oleh Yosefus. Pilatus telah menjatuhkan hukuman mati di kayu salib kepadanya atas desakan pemimpin agama kita, seperti yang tadi kita baca. Tetapi juga ada seorang penulis Yunani yang menulis kira-kira tahun 170 Masehi, namanya Lucianus dari Samosata. Dia menulis dalam bukunya Peregrinus, kaum Kristen itu seperti kamu tahu, menyembah seorang pria sampai hari ini, tokoh terkemuka yang memperkenalkan ritus baru yang disalibkan karena alasan itu. Di sini, kata yang biasa digunakan untuk penyaliban adalah stauro di dalam kitab suci Perjanjian Baru. Kata Yunani yang artinya stauro yang diterjemahkan di dalam bahasa Latin, yaitu cross yang artinya salib. Saudara-saudara, di sini menunjukkan bahwa Lucianus tidak tergantung dengan teks Perjanjian Baru. Tatkala dia menegaskan penyaliban Yesus, dia menggunakan kata lain, anos kolopistenta, dia ditusuk. Itu istilah lain untuk kata penyaliban. Kemudian kapan Yesus disalib? Di dalam sebuah traktat Talmud, yaitu Sanhedrin 43a, dengan jelas disebutkan di sana, BRF Hapesah Talahu Le Yesu. Pada waktu menjelang Paskah telah digantung Yesus. Orang Yahudi tidak mengenal kata salib, karena penyaliban itu adalah cara hukuman menurut hukum Romawi. Di dalam kitab Taurat yang dikenal adalah digantung. Karena itu dalam sejumlah traktat yang lain, Yesus selalu disebut sebagai Yesu Hatalui, Yesus yang digantung. Dan kapan dia dieksekusi? Menjelang Paskah. Ini menunjukkan bahwa penyaliban benar-benar adalah fakta historis. Lebih lanjut, saudara-saudara, kenapa kekristenan setelah sang guru disalibkan, setelah tokoh sentral dalam kekristenan yaitu Kristus, Yesus itu disalibkan, kekristenan tetap ada sampai hari ini? Minimal itulah yang diamati oleh sejarawan Flavius Josephus ketika dia menuliskan secara lengkap fenomena ini dalam bukunya Sejarah Kuno Bangsa Yahudi. Dia mengatakan seperti ini. Dia adalah Kristus. Dalam teks Yunani disebutkan Ho Christos auto in. Pilatus telah menjatuhkan hukuman mati di kayu salib kepadanya atas desakan para pemimpin agama kita. Tetapi mereka yang tetap mengasihi dia tetap berbuat demikian. Artinya dia tetap mengasihi Yesus. Sebab dia menampakkan diri kepada mereka pada hari ketiga dalam keadaan hidup kembali, seperti nabi-nabi ilahi telah menubuatkan hal itu, dan beribu-ribu perbuatan ajaib mengenai dia. Golongan yang disebut berdasarkan namanya, maksudnya Kristen, masih ada sampai hari ini. Teks ini merupakan terjemahan dari teks bahasa Yunani. Tetapi ternyata Josephus juga menulis karya aslinya di dalam bahasa Aramaik. Dan baru-baru ini penelitian tentang naskah asli Aramaik dari karya Josephus berdasarkan kutipannya dari tulisan seorang Syria yang bernama Mikael El-Suryani. Dia menyajikan The Syriac Testimonium. Dan tidak ada perbedaan antara teks Yunani dengan teks Syriak atau Aramaik kecuali dalam hal penekanan tertentu. Misalnya, ketika teks di dalam bahasa Yunani menyebutkan dia adalah Kristus, bagaimana mungkin seorang yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias mengatakan dia adalah Kristus? Teks dalam bahasa Yunani ini memang ditujukan untuk para pembaca Yunani, di mana ungkapan Kristus lebih longgar maknanya daripada kata ha-Mosiah dalam bahasa Ibrani atau Mesiha dalam bahasa Aram. Setelah ditemukan teks dalam bahasa Aram, ternyata bunyinya dalam teks bahasa Aram adalah Mistafra de Mesiha itauhu. Mungkin saja dia adalah Mesias itu. Tampaknya dia adalah Mesias. Bagi saudara-saudara yang mendalami, paling tidak awam dengan studi bahasa-bahasa Timur Tengah, khususnya Aramaik, kata mistabar atau mistafra ini juga muncul di dalam kitab Injil, yaitu Lukas pasal 3 ayat 23, pesito atau pesita Aramaik. Misalnya di sana disebutkan, Huden Yesua itauhi wa aikbar senin telatin umistabar wa bar Yosef bar Heli. Ketika Yesua mulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang, dia anak Yusuf, anak Eli. Jadi kata mistabar atau mistafra persis sama yang dipakai Josephus ketika dia bicara mistafra de Mesiha itauhu. Mungkin saja dia adalah Mesias. Dengan demikian,
Kajian-kajian para ahli sebelum ditemukannya naskah Siriak dari karya Yosefus, ini tentu waktu itu mengandaikan dengan anggapan tidak mungkin seorang Yahudi mengucapkan kata Kristus untuk Yesus, karena dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi dengan penelitian yang lebih mendalam tentang penggunaan kata-kata Yunani, Latin pada masa itu telah menunjukkan bahwa keraguan-raguan semacam itu sekarang mulai ditepis. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, catatan sejarah tentang kebangkitan Yesus di antara orang mati tentu tidak seeksplisit catatan tentang kematiannya. Ketika Anda memberitakan seorang pejabat negara, apalagi seorang yang memiliki signifikasi politik, meninggal, tentu itu beritanya lebih luas. Tetapi ketika saudara bicara tentang kebangkitan orang mati, yang adalah peristiwa yang bersifat supranatural, tentu cara pemberitaannya berbeda. Karena mereka tidak dalam posisi melihat seperti mereka melihat kematian seseorang. Disebutkan dalam Injil Matius pasal 12 ayat 40. Demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Lukas 24 ayat 45. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Jadi perhatikan, tinggal di rahim bumi selama 3 hari 3 malam itu bukan hitungan 3 kali 24 jam. Sebab hari ketiga itu kapan? Kalau kita lihat, Jumat adalah hari pertama, Sabtu adalah hari kedua, dan Minggu adalah hari ketiga. Kalau seandainya Yesus itu wafat sebelum hari Jumat, dan semua orang sepakat kebangkitannya hari Minggu, maka tentu dia akan bangkit bukan pada hari ketiga, tapi bisa hari keempat atau hari kelima, yang jelas lebih daripada 3 atau hari ketiga. Saya ingin membacakan teks Yosefus secara lebih lengkap menurut versi pendek yang mungkin itu dilestarikan dari bahasa Aramaik, dan kutipannya yang ditulis dalam sebuah literatur bahasa Arab yang berjudul Kitab Al-Unwan atau Kitabul Unwan yang ditulis oleh Anba Agabius. Pada waktu itu ada seorang saleh yang bernama Yesus. Innahu kana fi hadzal zaman rajulun hakim yaqulu lahu Iswa. Di dalam terjemahan bahasa Arab ini Aba Agabius menggunakan kata Iswa karena di dalam teks bahasa Arab nama Yesus itu adalah Yesu atau Yeshua, yang kadang-kadang huruf yod itu dialih aksarakan menjadi alef atau kadang-kadang ajin. Maka Yeshua menjadi Iswa, dan Iswa itulah yang nanti berkembang menjadi bahasa Arab yang dipakai di kalangan tertentu sekalipun itu tidak luas menggunakan kata Isa, yaitu Isa Al-Masih. Dan banyak orang dari kalangan Yahudi maupun bangsa bukan Yahudi menjadi muridnya. Dia adalah seorang yang baik, terkenal dari perbuatan-perbuatannya yang suci. Pilatus telah menghukumnya dengan cara menyalibkannya hingga mati. Dan mereka yang menjadi murid-muridnya tidak pernah mundur untuk tetap menjadi murid-muridnya. Dan ini menarik di dalam teks bahasa Arab. Disebutkan, وَذَكَرُوا إِنَّهُ ظَهَرَ لَهُمْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ صَلَبِهِ وَإِنَّهُ عَصَى فَلَعَلَّهُ هُوَ الْمَسِيحُ. Mereka melaporkan bahwa Yesus telah menampakkan diri kepada mereka pada hari yang ketiga setelah penyalipannya, dan ia hidup kembali. Dengan kenyataan itu, mungkin saja dia adalah Mesias. Fala'allahu huwa al-Masih. Sebagaimana yang dinubuatkan nabi-nabi dengan mujizat. Dari Jumat Agung hingga Minggu Paskah, pada masa kuno dikenang dalam liturgi oleh gereja-gereja sepanjang segala abad. Mengenang Jumat Agung sampai Minggu Paskah itu telah tercatat dalam dokumen-dokumen sejak abad pertama Masehi. Saya ingin menunjukkan sebuah dokumen yang ditulis dalam buku yang berjudul Didache, dan Didache itu ditulis kira-kira tahun 90 atau 95 Masehi. Kalau Rasul Yohanes wafat di Efesus pada tahun 96, berarti ketika Didache atau buku katekisasi terkuno di dunia ini ditulis, maka Rasul Yohanes masih hidup. Dikatakan di sana, janganlah kamu puasa seperti orang munafik. Yang disebut orang munafik di sini merujuk kepada orang Yahudi. Mereka puasa pada hari Senin dan Kamis, tetapi hendaklah kamu memelihara puasa pada hari Rabu dan hari persiapan. Hari persiapan yang dimaksudkan adalah hari Jumat. Sejak zaman Rasuli,
Dengan demikian bisa disimpulkan orang Kristen sudah memperingati Jumat Agung dengan puasa, yaitu puasa Rabu dan Jumat. Ini merupakan reaksi atau salah satu reaksi dari sebuah praktek puasa di dalam agama Yahudi seperti yang tercatat di dalam Traktat Shulchan Aruch 492, Senin dan Kamis, dan Senin setelah Paskah dan setelah Sukkot, hendaklah kamu berpuasa. Ini merupakan reaksi dari kebiasaan puasa Yahudi yang juga dikaitkan dengan Paskah. Tapi tentu bukan Paskah kebangkitan Kristus, tetapi Paskah keluaran dari tanah Mesir. Data ini juga didukung oleh penulis-penulis Roma. Misalnya yang tadi sudah saya kutip, yaitu Cornelius Tacitus. Mereka biasa berkumpul menjelang fajar pada hari yang ditetapkan secara bergantian. Mereka mengidungkan himne kepada Kristus seperti kepada dewa. Carmen kue Kristus kuasi Deo. Teks ini membuktikan bahwa sudah ada ibadah Minggu Paskah yang biasa mereka lakukan, orang-orang Kristen perdana lakukan pada saat menjelang fajar atau pada saat fajar. Dan ini praktek yang diketahui dan ditulis oleh penulis-penulis di luar kitab suci. Lalu disebutkan juga Lucianus yang tadi juga kita sudah singgung dari bukunya yang berjudul Peregrinus. Lucianus dari Samosata yang sangat sinis terhadap iman Kristen, dia mencatat orang-orang Kristen itu telah membuang dewa-dewa Yunani dan menyembah seorang sopis, seorang bijaksana yang disalibkan dan hidup di bawah hukum yang diberikannya. Pada bagian lain dia mengatakan seorang bijaksana yang disalibkan di Palestina, yaitu Yesus. Nah, inilah bukti sejarah di luar Alkitab tentang penyembahan kepada Kristus yang dilakukan menurut hari dan saat tertentu, yaitu saat fajar dan harinya adalah hari Minggu. Ada banyak tulisan-tulisan yang lain yang bisa diikuti, misalnya Plinius Secundus atau Pliny the Younger, Plinius Muda. Dia menulis bagaimanapun juga mereka menegaskan bahwa seluruh kekeliruan mereka adalah mereka biasa berkumpul setiap menjelang fajar pada hari yang ditetapkan. Jadi mereka menetapkan hari, dan itu tentu adalah Kuriake, hari Tuhan, yang adalah hari Minggu. Kapan? Setiap menjelang fajar, ketika secara bergantian mereka menyanyikan bait-bait himne kepada Kristus kuasi Deo, seperti mereka menyembah Tuhan. Saudara-saudara yang terakhir, bagaimana dengan kaum yang bersekongkol untuk menyalibkan Yesus sendiri? Tentu kesalahan ini tidak bisa diulang-ulang dan kemudian kita menuduh semuanya kesalahan Yahudi. Tentu tidak seperti itu. Tetapi fakta sejarah juga tidak bisa ditutupi bahwa karena konspirasi imam-imam Yahudi yang berkuasa saat itu dengan penguasa Roma di bawah Pilatus di Yudea, mereka telah memutuskan untuk salibkan dia, salibkan dia. Tetapi kita melihat, sekalipun Yesus sudah disalibkan, tetapi Yesus bangkit kembali dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan ini sekalipun tidak diakui oleh orang-orang Yahudi, tetapi ada bukti-bukti dari catatan polemik dalam sejarah bangsa Yahudi sendiri yang menunjukkan eksistensi orang Kristen yang terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan ajaib atas nama Yesua. Misalnya disebutkan dalam Tosefta Gulin, anekdot tentang seorang sesat, seorang min, jamaknya minim, bernama Yaakov, yang menamai gurunya Yesu. Disebutkan bahwa Rabi Eliezer bin Dama digigit ular. Yakub datang untuk menyembuhkannya. Misem Yesu bin Pantera, dalam nama Yesu anak Pantera. Dan Pantera ini adalah ejekan orang Yahudi yang memplesetkan kata Parthenos yang artinya perawan. Dan kata Parthenos adalah merupakan terjemahan dari bahasa Yunani Septuaginta, yaitu Yesaya pasal 7 ayat 14, di mana teks dalam bahasa aslinya disebut Almah dalam Septuaginta yang diterjemahkan orang Yahudi kira-kira abad ketiga sebelum Masehi di Alexandria untuk kepentingan orang-orang Yahudi diaspora pada waktu itu diterjemahkan dengan Parthenos. Dan seperti orang-orang Yahudi memplesetkan kata misalnya Euangelion yang artinya kabar baik diterjemahkan menjadi Injil dalam bahasa Arab. Kabar baik itu Evangelion yang kemudian diplesetkan menjadi Awen Gilayon, dosa orang-orang pinggir yang tidak lain merujuk kepada Galilea, wilayah bangsa-bangsa yang menjadi pusat pemberitaan Kristus pada zamannya. Nah, ketika kemudian Yakub itu datang menyembuhkannya di dalam nama Yesus, Rabi Yismael tidak mengizinkan. Apa alasannya? Sebab Yesus bin Pantera mengajarkan bidat kepada orang Israel. Kisah ini juga disebut dalam Yerusalem Talmud.
Traktat Abu Dahzarah II, dan Talmud Babli juga disebutkan dalam traktat yang sama yang diberi judul Abu Dahzarah. Jadi pada dasarnya kitab Abu Dahzarah ini mengikuti kembali apa yang pernah diriwayatkan dalam Tosefta yang tadi kita sebut tentang Rabi Eliezer bin Dama dengan materi-materi tambahan. Misalnya dikisahkan bahwa Yaakub dari Kafar Sekania mengutip kitab Taurat, jangan membawa upah seorang pelacur atau uang semburit ke dalam rumah Tuhan, Allah yang kamu sembah, sebagai pemenuhan suatu nadar. Yaakub mengatakan bahwa ia diajari hal ini oleh Yesua. Bolehkah menggunakan uang pelacuran untuk membangun rumah bagi imam besar yang menghabiskan sepanjang malam sebelum Yom Kippur dalam bait suci, Baitul Maqdis? Tanya Yaakub lagi. Ketika Rabi Eliezer tidak menjawab, Yakub mengutip kitab Mika pasal 1 ayat 7. Sebab dari upah pelacur dikumpulkan semua itu dan akan kembali menjadi upah pelacur. Inilah ajaran Yesus yang menyenangkan Rabi Eliezer. Jadi ini sekilas kutipan, karena ini naskah polemik, yang intinya bagaimana awal perjumpaan orang-orang Yahudi yang tidak menerima Kristus dan orang Yahudi lain yang menerima Kristus. Jadi ini sama-sama orang Yahudi, karena kekristenan itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari Yudaisme pada mulanya. Sehingga di dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 2 misalnya, perkumpulan Kristen juga disebut sinagogi, sinagogi imon, yaitu tempat kumpulanmu dalam terjemahan bahasa Indonesia. Jadi saudara-saudara, penegasan bahwa Yesus telah disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, saat itu kaisarnya Tiberius, bahkan jamnya disebutkan Be'ereb Hapesah, yaitu menjelang Paskah. Ini menunjukkan bahwa yang disalibkan pada masa pemerintahan Pilatus, menderita, wafat, dan dikuburkan sebagaimana disebutkan dalam pengakuan iman, itu bukan sekedar tafsiran teologis yang bersifat subjektif dari sebuah kitab suci, tetapi itu adalah fakta historis. Soal orang Yahudi belum meyakini bahwa Yesus itu menggenapi Taurat, itu urusan lain. Tetapi bedakan antara fakta sejarah dengan tafsiran teologis. Secanggih apapun Anda akan menyajikan tafsir-tafsir teologis atas kitab sucimu, itu tidak mempengaruhi fakta bahwa pada sekitar tahun 33 bulan April telah disalibkan seorang Nazaret yang bernama Yesus. Dan peristiwa ini direfleksikan oleh murid-muridnya sendiri yang terbiasa menyertainya, bahkan menyaksikan fakta kebangkitannya sebagai peristiwa akbar penebusan umat manusia. Dan ini menggantikan Yom Kippur Yahudi, atau menggenapi Yom Kippur Yahudi. Intinya bahwa Yudaisme mengenal penebusan karena ada upacara Yom Kippur. Yom itu hari, Kippur itu adalah tebusan. Saudara-saudara boleh tidak percaya kepada Yesus, itu adalah urusan Anda. Tetapi kalau saudara mengharapkan tebusan dari penyembelian domba-domba seperti pada saat upacara Yom Kippur, Kristus justru memberikan dirinya sendiri. Akar kekerasan yang sudah membudaya sejak peradaban umat manusia, itu yang dipotong mata rantai kekerasan itu dengan salib Yesus. Salib Yesus adalah pemberian cinta Tuhan kepada umatnya. Tinggal saudara-saudara mau menerima atau tidak menerima. Tetapi berita ini adalah berita untuk segala bangsa, untuk segala kaum, untuk segala bahasa. Selamat memperingati Minggu Paskah. Kristus Anesti, Alitos Anesti. Yang dibahas oleh dua hamba Tuhan yang sangat hebat di video tadi, ya. Mereka membahas tentang ketuhanan Yesus Kristus. Terutama ketika kita belajar Alkitab, maka kita bisa menemukan bahwa Yesus adalah Tuhan, dia adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Ya, Yohanes pasal 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah Firman, Firman bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Dan saudara dalam Tuhan, itulah Yesus Kristus, Firman yang menjadi manusia. Dan banyak orang di luar sana mempertanyakan tentang ketuhanan Yesus. Bahkan seperti yang disampaikan ke hambanya Elia Miron di video awal, ada orang bertanya, bagaimana kalian percaya Yesus itu Tuhan sementara dia tidak bisa menyelamatkan dirinya ketika dia disalib? Nah, tentu pertanyaan ini muncul karena orang-orang yang mempertanyakan hal ini tidak mengerti Alkitab, tidak mengerti konsep keselamatan. Nah, saudara dalam Tuhan, luar biasa ya, hambanya Elia Miron dan juga hambanya Bapak Bambang Nursena menjelaskan dengan baik kepada kita
kenapa Yesus harus mengalami salib. Dan kalau boleh saya tarik kesimpulan dari apa yang mereka sampaikan, bahwa Yesus harus mengalami salib karena cinta kasihnya kepada umat pilihannya, cinta kasihnya kepada orang yang percaya kepadanya, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah tujuan Yesus datang ke dunia ini, ya, untuk menyelamatkan orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal, yaitu masuk ke dalam kerajaan sorga kelak. Karena dunia ini hanya tempat sementara, tetapi tempat yang kekal di dalam kerajaan sorga menurut iman Kristen. Nah, saudara dalam Tuhan, penjelasan kedua hambanya di video tadi sangat luar biasa. Saya percaya bahwa kita terberkati dan juga menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh orang-orang di luar sana tentang penyaliban Yesus. Kenapa Yesus harus disalib? Kenapa Yesus tidak bisa menyelamatkan dirinya ketika disalib? Kenapa dia harus mati gitu loh. Jadi semua ini karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia mengaruniakan anak yang tunggal, ya. Pribadi kedua dari Allah Tritunggal itu datang ke bumi untuk menyelamatkan orang percaya melalui jalan salib, ya. Saudara dalam Tuhan, iman Kristen percaya bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kalaupun di dalam perjanjian lama ada hukum Taurat yang bisa menyelamatkan orang percaya, maka susah bagi orang percaya untuk mengikuti tuntutan hukum Taurat. Ya, tuntutan hukum Taurat itu sangat besar, ya. Jadi kita bersyukur Tuhan yang Maha Tahu mengetahui kedalaman hati manusia, mengetahui bahwa manusia tidak mampu mengikuti tuntutan hukum Taurat, maka pastinya manusia, terutama orang percaya ini, binasa, saudara dalam Tuhan. Dan Allah Kristen yang dicatat dalam Alkitab tidak merindukan orang-orang percaya binasa, tetapi dia mau membawa mereka ke tempat di mana dia berada di dalam Injil Yohanes pasal 14. Dengan itulah dia harus datang ke dunia ini. Allah menjelma menjadi manusia, Allah berinkarnasi menjadi manusia, dan akhirnya, ya, dia melakukan tugas pelayanan, tugas menyelesaikan dosa antara manusia dengan Allah, mendamaikan mereka, sehingga manusia yang percaya kepada Yesus Kristus menjadi manusia yang merdeka dalam Tuhan dan menjadi ahli waris kerajaan sorga kelak. Mereka ditempatkan di tempat di mana Yesus berada. Itu pesan Yesus. Dan juga sebagai bukti bagi kita bahwa Yesus adalah Tuhan, dia memberikan jaminan keselamatan bagi orang percaya. Dia berkata bahwa di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Aku dan Bapa adalah satu, menunjukkan atau derajat yang sama, ya, antara Allah dengan Yesus Kristus. Dan Yesus mengatakan bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan hanya Yesus yang pernah menjamin orang percaya masuk ke dalam kerajaan surga di dalam Alkitab, di dalam iman kekristenan, ya. Kalaupun di luar sana ada pendapat mengatakan ini dan itu, ya terserah, itu kita punya kepercayaan masing-masing. Tetapi iman Kristen mengatakan bahwa Yesus menjamin keselamatan orang yang percaya kepadanya, sehingga orang yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Itu jaminan Tuhan Yesus, ya. Yesus mengatakan, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Tempat apa? Adalah sorga. Nah, sebagai orang percaya harusnya kita bersyukur dan kita bangga kita punya Allah yang hidup, yang melepaskan kita dari belenggu dosa dan memberikan kita kemerdekaan. Untuk itu sebagai orang Kristen, saya mengajak kita untuk tidak jemu-jemu bersyukur kepada Tuhan, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, dan juga taat akan firman Tuhan sebagai buah dari keselamatan kita.
Saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Selanjutnya seperti apa tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar, tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji memuliakan nama Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.